Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Naiza Luciana Alifa dengan NIM 24_032. Di sini saya akan menjelaskan dari jurnal pola kecenderungan penyakit menular berdasarkan fotografi di Jawa Timur menggunakan analisis korespondensi. Di sini kita akan menganalisis dengan analisis korespondensi. Selanjutnya adalah pendahuluan. Penyebaran penyakit menular bisa disebabkan oleh faktor geografis dari lingkungan tempat tinggal seperti daerah topografi. Topografi dapat mengaruhi penyebaran penyakit menular seperti malaria, TBC, pneumonia, dan kusta. Beberapa faktor lingkungan yang memicu penularan penyakit menular antara lain kepadatan permukiman, kesehatan lingkungan, penggunaan lahan, dan topografi. Tipe topografi juga mempengaruhi lokasi penularan penyakit yang menular oleh vektor. Untuk tercatat pada Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur, beberapa penyakit menular memiliki jumlah kasus yang tinggi, yaitu malaria 1.552 kasus, TBC 11.747 kasus, pneumonia 4.100 kasus, dan kusta 1.890 kasus pada tahun 2021. Berdasarkan profil kesehatan 2021, TBC kasus penyakit terbesar dari Provinsi Jawa Timur adalah salah satu dari 3 provinsi dengan kasus TBC terbanyak di Indonesia. Selanjutnya adalah alasan menggunakan analisis korespondensi, yaitu penelitian ini karena mampu memetakan hubungan antara variabel penyakit menular dan topografi wilayah secara sederhana dan visual. Metode ini digunakan untuk mengintegrasikan data kasus penyakit dan karakteristik geografis, sehingga memudahkan peneliti dapat mengaitkan keterkaitan antara faktor seperti penyakit malaria, TBC, pneumonia, dan kusta dengan tipe topografi dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi. Untuk menggunakan analisis korespondensi ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola penyebaran penyakit yang paling dominan di tiap tipe wilayah yang membandingkan daerah rentan penyakit masing-masing penyakit. Pendekatan ini memudahkan pemahaman tentang bagaimana kondisi geografi memengaruhi penyebaran penyakit menular di Provinsi Jawa Timur secara lebih jelas dan terstruktur. Untuk metode penelitiannya yaitu dengan data sekunder dari rekapitulasi kasus penyakit menular di 38 kabupaten di kota Jawa Timur pada 2021. Untuk metode analisisnya yaitu analisis korespondensi dengan langkah membuat tabel kontingensi 2 arah, topografi, dan penyakit, uji Chi-square untuk uji hubungan signifikan, analisis korespondensi dengan reduksi dimensi dan pola kecenderungan, menghitung nilai inersia, kontribusi, dan jarak Euclidean, memvisualisasikan hasil dalam plot korespondensi. Untuk variabelnya yaitu topografi ada 3, yaitu dataran rendah, dataran sedang, dan dataran tinggi. Untuk penyakit menularnya yaitu ada 4, yaitu malaria, TBC, pneumonia, dan kusta. Untuk tabel kontingensinya ukurannya 3x4, menampilkan jumlah kasus penyakit pada tiap kategori topografi sebagai dasar analisis. Untuk hasilnya yaitu row column. Dari row column ini dapat dilihat dari dataran rendah. Untuk dataran rendah yang paling dominan itu penyakit TBC, lalu diikuti pneumonia, kusta, dan yang paling rendah itu malaria. Untuk dataran sedangnya itu penyakit TBC juga,
kemudian pneumonia, kemudian malaria, yang terakhir yaitu kusta. Untuk dataran tinggi TBC yang paling tinggi, kemudian pneumonia, malaria, dan yang paling rendah yaitu kusta. Untuk kolom profilnya yaitu jenis malaria, penyakit malaria lebih dominan di dataran rendah, kemudian dataran sedang, yang terakhir yaitu dataran tinggi. Untuk penyakit TBC itu yang paling dominan di dataran sedang, kemudian di dataran rendah, kemudian terakhir dataran tinggi. Untuk pneumonia itu dominan di dataran rendah, kemudian dataran sedang, lalu dataran tinggi. Untuk kustanya yaitu di dataran rendah, dataran sedang, kemudian dataran tinggi. Selanjutnya adalah summary. Untuk summary ini dilihat dari dimensinya. Itu yang digunakan dalam proportion of inertia yang accounted for itu yang dimensi 1 karena lebih dari 0,2. Yang dimensi kedua tidak digunakan karena kurang dari 0,2. Untuk signifikannya yaitu signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Untuk chi-square-nya 1049,587. Untuk overview-nya terdapat di dalam kontribusi yang over point to inertia of dimensi. Itu yang paling tinggi itu di dataran yang dimensi 1 di dataran rendah, kemudian yang dimensi 2 itu di dataran tinggi. Untuk inersianya itu di angka 0,054. Untuk overview kolom poinnya itu di contribution of point to inertia of dimensi itu yang dimensi pertama paling cenderung itu kusta dengan 0,695, kemudian TBC, kemudian pneumonia, yang terakhir malaria. Untuk dimensi kedua yaitu paling dominan di malaria, kemudian pneumonia, kemudian TBC, yang terakhir yaitu kusta. Untuk interpretasi hasil analisis conjointnya yaitu dataran sedang itu dengan penyakit TBC dan pneumonia, bahwa kedua penyakit tersebut lebih banyak terjadi di wilayah sedang. Untuk dataran tinggi itu terdapat penyakit malaria, itu berasosiasi pada wilayah dataran tinggi. Untuk dataran rendah itu dekat dengan kusta, yang menandakan hubungan kuat antara penyakit kusta pada topografi dataran rendah. Untuk yang terakhir yaitu review terhadap artikel. Untuk kelebihan artikelnya itu menggunakan metode analisis korespondensi yang tepat dan didukung uji chi-square untuk memvalidasi hubungan antara topografi dan penyakit menular. Penyajian data dalam tabel dan grafik juga mau dibuat dengan jelas sehingga mudah dipahami. Selanjutnya adalah kekurangan artikel. Penelitian hanya fokus pada topografi sebagai faktor geografi tanpa mempertimbangkan variabel lain seperti sanitasi atau kepadatan penduduk. Selain itu, interpretasi hasil kurang mendalam karena hanya menyoroti kedekatan titik
pada plot tanpa menjelaskan faktor penyebab dibalik pola tersebut. Untuk yang bisa dipelajari dari jurnal tersebut yaitu analisis korespondensi efektif untuk melihat hubungan pola kategori dalam data dua variabel. Tapi penting juga untuk memperkaya variabel dan interpretasi upaya hasil penelitian lebih komprehensif dan aplikatif. Untuk saran perbaikan kedepannya yaitu menambahkan variabel lain yang mempengaruhi seperti kepadatan penduduk, akses kesehatan, pemerataan yang lebih akurat, serta pengaitan hasil dengan literatur agar interpretasi lebih lengkap dan bermanfaat bagi kebijakan. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.